Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati para jemaah, wabil khusus pengurus dewan. Ini dewan yang paling lillahi ta'ala dibanding calon dewan yang pada banyak balihonya. Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan anggota Dewan Kemakmuran Masjid ini selalu diberikan keikhlasan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anggota dewan ini yang memang lillahi ta'ala, karena rata-rata nggak ada gajinya. Beda sama dewan yang sebelah mah. Kita lanjutkan kemarin pembahasan 2 bulan lalu tentang pemaknaan puasa. Ya kah? Maaf, bulan lalu saya harus mudik, jadi kayaknya ngejar ke sini repot gitu. Bulan lalu. Di sini mengenai apa sih? Ini nyambung ya? Komputernya kali udah error. Nah, kayaknya ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sengaja rata-rata memang karena Al-Quran itu bahasa orang umum, bukan pakai bahasa yang rumit-rumit. Yang umum rata itu isinya cerita, ya kan? Gitu. Karena memang di surga itu banyaknya orang awam, orang umum, begitu. Presiden masih sedikit di surga. Ya kan? Presiden sedikit, camat sedikit, ketua DKM juga sedikit di surga. Masuk kiai sedikit di surga. Lah kenapa sedikit? Lah iya, satu masjid kan ketua DKM 1. Dan begitu. Presiden satu negara 1, atau sedikit di surga, yang banyak orang umum gitu. Jangan salah sangka. Ya, sedunia yang jadi presiden berapa orang gitu kan? Ya menjadi sedikit gitu. Nah, karena memang Al-Quran pakai bahasa awam, maka saya coba menyampaikan pemaknaan ini pakai bahasa awam, juga bahasa nyanyi-nyanyi. Maka para ulama dulu sering nembang, ya kan? Dalam dakwahnya itu ini kaji pakai syair-syair, nadom-nadom, begitu. Hanya kelewat ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ujuri awwala siyamina yuftahu darul ghurfati muayyana qasdu ramadanahu wal maqsudu imsaku muftirin huwal mujahidu mutlaku imsakin siyamu jami'ahul jammatan syar'an huwa ta'rifuhu imsakuhu an muftirin amma tanazza'a ilahil anfusu sabiratan an muftirin hitahbisu salasu kilmatin kama fil baqarah. Lupa. Kama fil
litakunu fiha barara man amana wa shoma ba'dahu tuqa tubhamu maknaha likay wafiqa. Nah, ini yang pertama, syahrul ramadhana, artinya bulan Ramadan ini disebut syahrul ujur, bulan ganjaran, yang dimana banyak kita dengar hadis, yaitu dibukakan darul ghurfah dalam arti pintu surga. Ya. Ujur qasdu ramadhana, yaitu bulan Ramadan. Apa itu imsaku muftirin, menahan hal-hal yang membatalkan. Maka sama saja ini disebut mujahid. Kita kalau puasa ini disebut apa? Mujahid. Maka nanti inti puasa kita itu sejatinya sedang melawan diri sendiri. Kalau kita sering dengar ada jihad akbar, ada jihad asgor, ya. Maka puasa ini kita memang sedang dididik untuk menjadi gitu. Secara bahasa bini lagi ngambek lalu kita diem tahan puas gitu. Terus pengen apa-apa, misalnya kita gajinya 5 juta sebulan, tapi kita pengen laptop yang harganya 8 juta. Tahan, kira-kira kapan kita bisa punya laptop? Tapi dengan gaji sebulan 7 juta, kalau langsung dibeliin, atuh repot, ya kan? Tahan. Itu nahan artinya. Mutlaku imsak. Jadi apapun yang menahan, ya kan? Itu disebut puasa. Sama kayak orang mau operasi, Pak, puasa ya. Ya kan? Puasa ya. Gitu kan? Jangan makan dulu dari jam sekian, berarti nahan. Walaupun dia niatnya mau operasi gitu. Walaupun niatnya mau operasi, itu disebut nahan makan. Maka di sini kita pahami kalau orang yang kurang bisa nahan, itu bahaya gitu. Bahaya. Ya kan? Maka apapun nahan secara universal, secara umum, itu disebut puasa jami'ahu asya'ahu hujamatan. Semua apapun yang menahan itu disebut puasa. Sedangkan menurut istilah apa itu puasa? Ya kan? Menurut istilah, menurut syariat. Saya ngutip dari tafsirnya Al-Baydawi. Lalu saya buatkan nazam. Siyamuhu syar'an huwa ta'rifuhu imsakuhu an muftirin siyamahu amma tanazza'a ilaihil anfusu sabiratan an muftirin hitahbisu. Puasa menurut istilah yaitu seseorang menahan dari apa? Yang membatalkan, apa yang dibatalkan siyamahu, puasanya. Itu apa saja yang dapat membatalkan puasa. Jadi nggak langsung makan dan minum. Amma tanazza'a ilaihil anfusu, dari sesuatu yang memang bergejolak, bertentangan, yang narik-narik kepada naluri atau sifatnya hal-hal yang menjadi daya tarik perut dan kelamin. Maka rata-rata memang semuanya pembatalan puasa pasti berkaitan dengan perut dan kelamin. Itu puasa. Lalu ada apa apakah yang menggerakkan perut dan kelamin ini siapa?
Nah, sejatinya yang dipuasakan adalah bukan kelaminnya, bukan perutnya, tapi yang menggerakkan perut dan kelamin yang narik-narik. Begitu. Ya kan? Kapan orang suka ngambek melulu? Itu tadi gara-gara perut. Ya kan? Ya kan? Kenapa orang ribut mulu? Gara-gara kelamin rata-rata. Maka di sini yang membatalkan puasa yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perut dan kelamin. Walaupun halal tuh makanan, tahan, batal. Gitu. Ya kan? Sabiratan an muftirin. Itu dalam keadaan sabar, menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Oh, jadi di sini dia lebih spesifik, bukan hal-hal kalau secara umum kan pemanaannya imsakun anil muftirat, hal-hal dari yang membatalkan puasa, ya kan? Kayaknya nggak connect kayak kesininya kayaknya. Hal-hal yang membatalkan puasa, bayadun nahar yaitu dari siang, dari terbitnya matahari sampai subuh. Dari apa? Dari hal-hal yang ada bolong-bolongan tuh kan? Dari telinga nggak boleh masuk air, hidung nggak boleh masuk air, ya kan? Apalagi mulutnya mah, gitu. Nggak boleh. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam fikih puasa, atau melakukan nggak boleh. Ya, bagaimana kalau udah subuh tiba-tiba adzan? Jangan ditunda, langsung selesai, ya kan? Ketika dia melakukan hubungan seksual, tiba-tiba Masjid Kuba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung nggak ada tanggung, nggak ada yuktafaru wabi gitu, fidawam gitu. Tanggung nggak bisa. Kalau ada tanggungnya batal seketika, gitu ya, seketika. Gitu. Nah, lalu kita belajar dari ayat puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, aku wajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama amanu, yang kedua kutiba alaikumus syiyam, yang ketiga tattaqun. Kunci. Maka saya katakan salasu kilmatin kama fil baqarah fil ayati takunu fiha bararah amana wa soma wa ba'dahu tuqa. Gitu. Halikai yuwafiqa imanuhu amanatun mu'adduha yaf'aluha bi amnin an fitnatiha. Gitu. Ada 3 kata atau 3 lafaz di dalam surat Baqarah. Gitu. Ya. Di dalam ayat surat Baqarah yang pertama yang iman, yang kedua soma puasa, yang ketiga ada namanya wa ba'dahu tuqa takwa. Ada 3 kata kunci.
Iman itu apa? Min imanin amanatin amanin yaj'alu multazama. Dari iman, dari amanah menghasilkan 3 kata. Yang pertama iman, yang kedua amanatun, yang ketiga amanun. Nah ini kalau kita ngaji kata-kata. Yang pertama imanun, yang kedua amanatun, yang ketiga amanun. Satu akar kata. Ya kan? Maka iman betul-betul punya keyakinan penuh terhadap Allah. Bahwa kita seorang hamba dan seorang khalifah Gusti Allah. Dan iman itu dalam khalifah kita sadar betul. Bahwa setiap orang punya tugas yang berbeda dengan yang lain. Tidak semuanya harus jadi kiai, repot. Ya kan? Repot. Tidak semuanya kudu jadi dewan, repot. Cuma yang dapil sini doang berapa orang lah. Gitu. Yang pengen banyak, enggak semuanya. So, tukang baksonya pun beda-beda. Itu sadar. Itu keimanan. Maka banding ke itu kan, itu kurang sadar terhadap imannya. Ngomongnya begini, enak lu mah, kenapa? Kerja. Ini gua enak lu mah, dia nggak sadar tentang dirinya. Kalau toh dia pindah atau saya pindah jadi Ustadz Agus, gitu. Saya ngeliat Ustadz Agus, enak Ustadz Agus nggak kerja. Ustadz Agus enak jadi kiai mah jadi Ustadz mah, nggak ada. Bahasa begitu banding-banding, dia tidak sadar tentang kekhalifahan dirinya, ngerawat bumi di bidangnya sesuai skillnya. Sehingga dia tidak mampu melihat dirinya. Itu nggak mampu dia lihat dirinya, maka disebut imannya belum pas. Jadi dia, saya ini ibaratnya kalau jadi ustadz, saya ustadz yang berkerahmatan. Sudahlah, saya ustadz. Gitu, nggak usah narik-narik meteran jadi calo tanah. Itu masa sekali aja, di sampingan, ya kan? Sampingan. Gitu. Setiap orang pasti punya keimanan dalam hamba dan mengakui dirinya sebagai khalifah yang memiliki kekhasan sendiri. Tidak mungkin sama. Itu ya, itu iman artinya. Yang kedua apa? Seorang hamba, seorang khalifah itu punya misi namanya amanat. Tadi ada imam bilang antu addul amanati ila ahliha. Tadi imam masjid ya, imam subuh. Amanat. Jalankan misi rahmatan lil alamin. Nabinya membawa rahmatan lil alamin. Maka umatnya misalnya yang menjadi satpam, penjaga daerah Kuba ini, di Taman Royal ini harus punya misi amanat menjadi satpam yang berkerahmatan. Maksudnya begitu. Disambungkan dengan Nabi Muhammad pembawa rahmat. Gitu. Atau jadi RT-nya, RT yang beriman sebagai hamba dan khalifah di bidang ke-RT-annya dalam melaksanakan amanat kerahmatan. Gitu kan. Di mana? Punya warga dia. Gitu. Ini menjalankan apa? Amanat dari kata amanu. Nah, ini kita main logika kata-kata. Makanya Quran itu tadi bahasa simpel, hei orang-orang yang beriman, gitu saja. Tapi kita kaji lagi, jadi dalam ya. Gitu. Terus menghasilkan masdar namanya jeron, aman. Misalnya Pak RT di perumahan Royal, pasti aja ada warga yang ngesilin mah. Ada ini diajak ini patungan nggak mau, tapi pas giliran makan bareng-bareng melulu misalnya. Ada aja, dalam menjalankan amanat ini biar aman dalam setiap goncangan-goncangan.
paling astagfirullahaladzim ya kan. Udah aman. Ada masalah itu agar aman kita punya istighfar, aman. Nah, cara amannya bagaimana? Cara amannya ya kan? Itu. Imanuhu amanatun muaddiha. Keimanannya adalah melaksanakan amanat, yaf'aluha bi amnin an fitnatiha, yang ia laksanakan secara damai aman dari segala macam fitnah dalam tugas. Pasti banyak itu. Maka kata Syaikhullah bahasanya begini, ya kan? Atau apa namanya? Masalah itu adalah sapaan Gusti Allah. Orang nggak punya masalah kurang cerdas, ya? Jadi sapaan adalah sapaan Tuhan. Dia akan selalu menghindar dari kekecewaan itu. Itu rahmatnya. Itu rahmatnya di situ, ya kan? Gitu. Jangan meratapi itu. Dia akan menghindar dari kekecewaan, maka itulah rahmatnya di situ. Ya. Gitu. Cara amannya, nah, tadi kita sambungkan sama definisi. Wa amnuha imsaku ma tanazza'a asar raja'u muttaqin murtafi'a. Gitu. Cara aman ini gimana caranya? Tadi imsaku ma tanazza'a, menahan-nahan hal-hal yang menarik di dalam diri. Nah ini artinya puasa. Caranya puasa. Maka Allah mendidik kita sebulan penuh untuk belajar cara nahan-nahan. Allah ngedidik kita sebulan penuh untuk belajar cara nahan. Habis pengantin baru malam tanggal 30 Syakban, ya kan? Ini ngelihat istrinya cantik, ditahan-tahan, halal. Tapi apa? Ditahan. Gitu. Nggak boleh ntar aja malam langsung nggak apa-apa. Begitu. Ya, kita sebulan penuh diajarin nahan-nahan. Waduh, temennya ini pada tukang basoh di mana-mana, tahan. Bahkan para ulama mengembangkan ini, ya kan, agar betul-betul dia enjoy saja, tidak terpengaruh mau makanan apa, standar aja. Itu ada puasa yang memang coba kamu tahan ya, belajar nahan, jangan makan nasi dulu seminggu, tahan. Nah, belajar nahan namanya. Gitu. Enggak cukup misalnya bulan puasa belajar nahan lagi ditambahin. Tahan. Ini kita caranya secara teknis, ayolah kita belajar nahan makan dan hubungan seksual dari subuh sampai maghrib sebulan coba. Gitu. Saya mau nambah lagi ya, tambah tahan-tahan puasa sunnah. Agar apa? Agar orang yang mampu menahan ini tadi, kemarin saya jelaskan di papan tulis, di sini ada naluri, di sini ada keakuan, nahan gua, nahan keakuan saya, gitu. Pas giliran nyumbang masjid 2 juta di Masjid Kuba, tiba-tiba DKM sekretaris masjid nggak nemuin, nggak ngumumin, ya kan? Woi, gua belum. Nah itu gua ada naluri gua. Lapan gua mah nggak diumumin, gitu. Ada gua. Lah saya nggak diumumin ya misalnya. Ada naluri. Lah itu kan saya. Berarti ada naluri emosional. Aku. Bukannya jelek, bagus. Orang kalau nggak ada akunya dingin. Nggak ada emosinya dingin. Kelebihan jelek, kekurangan lemes gitu kan. Ada kepuasan. Gitu kan. Keinginan, syahwat. Orang nggak ada syahwatnya, lemes juga. Maka tahan dia. Dia tahan tengah-tengah, dia tahan tengah-tengah.
atau kesian, simpati, al-ihdari, tahan. Atau di sini gejolak perasaan, tahan. Maka saling nahan ini sesuai porsinya dia ditahan, maka akan menghasilkan dada tengah ini namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tahan dada tengah, tahan. Gitu. Itu namanya puasa. Kitaku puasa itu. Belajarnya nggak makan lah, itu secara teknisnya nggak makan, nggak hubungan seksual. Jadi di mana-mana ada dorongan, atau memang bukan nggak boleh, bisa ketahan. Gitu. Ya, ini puasa keren. Namanya mujahid kita. Puasa keren sekali. Nah, kalau orang udah bisa mampu nahan, pasti dalam keadaan damai dan selaras. Ya iya, bukan bagian saya. Oh iya, ini bagian saya. Nah, dia tahu kapan maju, kapan mundur. Tahan. Terkait dirinya. Gitu. Maka akan apa? La'allakum tattaqun. Ar-raja umut fi. Apanya itu dia menjadi takwa, menjadi derajat yang meningkat. Takwa itu apa? Wajammu awamirihim tithaluha jammu nawahihi lahajatina buha. Takwa itu sekumpulan perintah-perintah Allah yang ia laksanakan, menjauhi larangan-larangan Allah yang harus dia tinggalkan. Gitu. Larangan Allah mah bukan tadi apa bahasanya jangan zina dan lain sebagainya. Itu universal. Bapak kerja jadi manajer, ada petunjuk pelaksana, ada petunjuk larangan jadi manajer. Ada nggak? Ada. Bapak jadi DKM juga sama, ada petunjuk perintah, ada petunjuk larangan. Gitu. Apalagi sholat mah. Puasa mah. Bapak mau haji juga ada petunjuk perintah Allah, ada petunjuk larangan haji. Gitu. Bapak dalam berumah tangga ada petunjuk pelaksana, ada petunjuk larangan nih, awas lu ya, bahaya tuh mulut. Gitu. Jangan kalau kata orang kampung. Betul itu. Karena apa? Secara logika tadi petunjuk perintahnya ya kan? Kita suruh nikah, terus pakai akad, harus pakai saksi, karena dia sakral untuk biamanatillah, menjaga amanat lagi Allah tadi dalam konteks keimanan. Maka saking memulai lebih sulit daripada mengakhiri, perlu ada 2 saksi. Kalau nggak ada saksi, takut ketangkap linmas, takut ketangkap satpam. Ini siapa lu? Kalau udah ada 2 saksi, saksinya ada. Apalagi sekampung mah. Gitu kan. 2 saksi minimal. 2 saksi. Nah, karena memulai lebih sulit, mau nikah bapaknya repot, emaknya repot, tetangganya repot, pamannya repot, bibinya repot, sampai ke amil repot. Ya kan? Repot. Saking sulitnya harus pakai 2 saksi. Nah, ingat, kata-kata akad pernikahan itu sakral, maka kata-kata pengikat sakral, maka kata-kata pemisah pun sakral. Iya kan? Gitu. Ingat logikanya. Kata pengikat sakral karena harus diikuti, ada 2 saksi. Maka kata-kata pemisah pun. Maka ulama rata-rata mazhab Syafi'i mengatakan, sekali mengatakan cerai, jatuh talak 1. Sekali. Mending ngomong yang lain lah. Wapatah ngomong. Ya kan? Nggak jatuh talak. Karena nggak sakral. Tapi ngomong, saya ceraikan kamu, selesai. Jatuh talak 1. Menurut pendapat rata-rata mayoritas mazhab Syafi'iyah mengatakan jatuh talak 1. Nggak perlu ke pengadilan.
teknis. Begitu. Karena yang diikat apakah kita amanat pengadilan apa amanat Allah gitu. Sebagian orang ya. Tapi sebaiknya kalau mau cerai ya di pengadilan. Gitu. Karena secara sistem undang nanti repot ke anaknya. Gitu ya. Petunjuk pelaksana dan petunjuk larangan, kita diperintahkan buat ngaji. Ngaji siapa? Ngaji fikih. Ada tata cara puasa perintah. Kalau ini pemaknaan namanya ya. Filosofi pemaknaan. Kok ada perintah ini, kita kudu kagak makan ngapain sih? Apa sih manfaatnya gitu kira-kira? Sebelum ini tentunya ada panduan teknis, panduan tata cara puasa. Ya kan? Terus apa saja dan sebagainya itu tata cara pelaksanaan dan tata cara larangan-larangan, dan orang yang mengikuti perintah dan larangan disebut muttaqin, orang yang takwa. Maka takwa itu bukan hanya soal masjid, bos ya kan? Maka la'allakum, orang manajer bank yang betul-betul dia melaksanakan amanat keimanan dan kembali aman dalam setiap iming-iming goncangan apapun. Caranya dengan menahan puasa yang berkaitan dengan perut dan kelaminnya dalam kehidupannya. Maka dia akan disebut orang yang bertakwa dalam bidang manajer bank. Gitu misalnya. Atau misalnya caleg atau dewan. Dewan ini betul-betul dia menjadi dewan dalam melaksanakan keimanan dirinya sebagai hamba dan khalifah, dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai pengawas, ya kan? Sebagai kedewanannya dalam menjalankan amanat dan kembali aman kalau ada goncangan. Udah bos tenang, tanda tangan enggak saya, ya kan? Pinter ngeles dia dalam hal itu. Agar apa? Agar aman dia dalam setiap goncangan. Caranya tahan-tahan puasa ya Pak Dewan, puasa Pak Dewan, ya kan? Puasa tahan-tahan. Maka dewan yang seperti itu la'allakum tattaqun. Dia akan menjadi orang yang asar roja umuttaqin murtafi'a wa jammu'a wa miriha tithaluha namunawahihi lahastinabuha. Begitu. Tuqatuhu min hirfatin mukhtalifah kulla wadhifatin hiya muttasifah. Maka kalau tuqyatuhu yaj'alu lahu makhraja madaqil. Jadi kalau orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita tarik. Siapa orang yang bertakwa dikasih jalan keluar. Bapak Dewan DPRD Kota Tangerang bertakwa dalam melaksanakan amanat ketugasannya di bidangnya sebagai dewan dalam konteks keimanan, menjalankan amanat dan kembali aman, maka disebut dewan yang bertakwa. Roja dikasih jalan keluar sama Gusti Allah, kesononya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sama gitu. Atau ada petani nanam kangkung. Siapa orang yang nanam kangkung dalam model ketakwaan dalam menjalankan amanat dan dia bisa nahan-nahan kembali aman dalam setiap goncangan dalam konteks puasa, menahan ritme, melihat ditahan-tahan, ini hukum hujan, bukan hanya karena orderan, ini belum, dan lain sebagainya. Yaj'allahu mahroja, maka 13 hari sekali kangkungnya panen dikasih jalan keluar. Bagus kangkungnya karena pakai SOP. Gitu. Tiba-tiba di Bekasi hujan, di Pondok Gede hujan, di Bogor hujan, di Tangerang mah hujannya sedikit. Kenapa? Begitu?
Kangkung kalau kena hujan cepat gede. Akhirnya di sono panen raya duluan. Giliran di Tangerang mah sepi. Pas di sono udah habis, di sini baru panen, maka hukum pasar dia naik harganya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang tidak duga. Akhirnya ada di Teluk Naga, bos kangkung kebeli mobil Fortuner gitu kira-kira. Tapi kangkungnya 30 hektar gitu. Ya kan? Kangkungnya 30 hektar. Gitu. Nah itu takwa. Efek dari puasa. Sholat sesuai SOP-nya nanti. Semuanya dan lain sebagainya. Berarti pakai ilmu ke semuanya. Tuh kita disuruh puasa. Maka lagi, bagaimana untuk ketahanan negara? Gara-gara ada orang semuanya puasa. Itu jelas lah. Lawil qura amana wa taqala fatahna barakati yakunu qad kafa. Kalau bahasa Qur'annya, walau anna ahlal qura amanu, lagi amanu tadi, wattaqau, takwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu enggak jelas. Lagi-lagi kalau seandainya ahli penduduk koryah-koryah, desa-desa, atau kalau cara Kuba di sini, dalam satu sindikat Kuba misalnya, sindikasi putih Kuba. Kan sebenarnya sindikat maling motor doang ya kan. Coba kita pakai cara sindikat maling motor tapi di Masjid Kuba. Caranya bukan malingnya. Apa sindikat? Sindikat itu satu kelompok orang yang memang punya tugas dan perannya masing-masing, ya kan? Saling menopang. Gaya maling motor tuh keren ya kan? Sindikat. Kalau dia mah sindikat hitam, kalau kita sindikat putih. Gitu. Dalam penduduk RT 01 di blok A, 02 di blok B, 03 di blok C. Blok disebut kuro, walau anna ahlu blok A, blok B, blok C dan lain sebagainya. Amanu, sadar dia sebagai hamba dan sebagai khalifah di bidangnya masing-masing, tugasnya ada RT dan lain sebagainya. Itu orang-orangnya. Dan melaksanakan hal itu atas dasar keimanan, menjalankan amanat dan kembali aman. Oh, dikasih sama Gusti Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dikasih keberkahan dari langit dan bumi. Jelas itu mah. Maka kalau orang kampung kita di Indonesia ini masih banyak yang penduduknya rada error, tidak tahu kondisi dirinya, ya jangan harap kita menjadi negara yang hebat kemahrifah loh Cina. Nah ini Quran. Itu saya kira cukup. Terima kasih. Ini pemaknaan dari puasa, ya kan? Adapun teknis tata cara puasa itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Jangan sampai kita salah, tidak sesuai dengan tata cara, tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana, tidak sesuai dengan petunjuk larangan, maka ada kajian khusus tentang fikih kan ada kan di sini? Ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.